Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Amsal yang ke-11, ayat yang ketiga, tertulis demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita untuk bulan April adalah perempuan jujur. Kejujuran tampaknya telah menjadi sesuatu yang langka dalam kehidupan kita dewasa ini. Coba kita perhatikan, mulai dari pengemis jalanan yang pura-pura sakit, kita belanja ke pasar, kita bisa menemukan begitu banyaknya pedagang yang mengurangi timbangan. Juga para pelaku bisnis yang main curang, hingga para koruptor. Rasanya cukup dapat menjadi gambaran nyata bahwa nilai-nilai kejujuran itu memang sudah pudar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kejujuran itu? Kejujuran itu bukan sekedar apa yang kita katakan dan kita perbuat, namun menyangkut seluruh motivasi, pikiran, serta hati kita. Kejujuran itu bukan sekedar dilakukan dalam perkara-perkara besar, namun juga menyangkut perkara-perkara kecil yang mungkin kita anggap remeh. Dan kejujuran itu pun bukan sekedar dilakukan untuk kepentingan diri, namun ingatlah bahwa kejujuran itu juga menyangkut tanggung jawab kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Maka saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai perempuan Kristen, apapun situasi dan keadaannya, kita dituntut untuk tetap hidup sebagai orang yang jujur, sebagai perempuan yang jujur, sebagai istri yang jujur, ibu kepada suami-suami yang jujur, dan juga kepada anak-anak kita. Bagaimana bisa menjadi seorang yang jujur? Bagaimana kita bisa menjadi seorang istri yang jujur terhadap suami, kepada anak-anak kita? Maka saudaraku yang terkasih, diawali dengan ketulusan hati. Ketulusan hati. Jika kita melakukan tugas-tugas kita dengan tulus, dengan ikhlas, kita menjadi seorang istri yang tulus hati, menjadi seorang ibu yang tulus hati. Itu yang akan mengawali. Seperti tertulis dalam nas renungan kita saat ini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya.
tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya, untuk menjadi orang jujur, untuk menjadi perempuan yang jujur, kita perlu memiliki ketulusan hati. Saudaraku yang terkasih, orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa keluh kesah dan bersungut-sungut. Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, yang memiliki kerinduan besar untuk menjadi orang yang jujur dan tulus hati. Jika kita baca dalam kitab Mazmur 25 ayat 21 yang berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mungkin bagi sebagian besar orang, berlaku jujur di zaman now saat ini adalah kerugian besar. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan besar. Orang yang hidup dalam kejujuran pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun, di dalam kamus hidupnya, dia tidak mengenal kata rugi atau sia-sia. Orang yang jujur, dia tidak akan mengenal kata rugi atau sia-sia. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Yakinlah saudaraku, ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang berlaku jujur. Salah satu berkat luar biasa bagi orang yang jujur adalah doanya pasti berkenan di hati Tuhan. Seperti Amsal 15 ayat 8. Maka saudaraku, para ibu-ibu yang terkasih, para perempuan jujur, jangan ragu, ayo tetap berlaku jujur, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Maka ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah, jujurlah. Orang percaya dipanggil, para perempuan-perempuan percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang tidak serupa dengan dunia ini. Setiap kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini, namun kita dipanggil untuk membawa terang sehingga orang-orang dapat melihat perbedaan di dalam diri kita. Kita semua adalah perempuan-perempuan yang jujur. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, akan kebenaran firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Kiranya kami perempuan-perempuan jujur Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Dan kami Tuhan panggil tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yang dimana dunia ini sudah penuh dengan kebohongan. Tetapi kami Tuhan panggil menjadi perempuan-perempuan yang jujur, perempuan-perempuan yang tulus di dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu, berkati gereja-Mu, berkati negara kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.